Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, dengan jabatan CPNS Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Painan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman modul 1 dan refleksi implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Wawasan kebangsaan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan integritas aparatur sipil negara atau ASN. Wawasan kebangsaan meliputi pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara. Pemahaman ini penting agar setiap ASN mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, menjaga keadilan, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Lebih dari itu, wawasan kebangsaan menuntut ASN untuk menginternalisasi nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, ASN dapat menjadi teladan dalam menjaga stabilitas sosial, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar yang penting. Yang pertama, Pancasila, yang difungsikan sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang difungsikan sebagai konstitusi negara. Kemudian yang ketiga, NKRI difungsikan sebagai bentuk dari negara. Dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika difungsikan sebagai semboyan negara. Sebagai seorang calon pegawai negeri sipil atau CPNS, mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam setiap tugas adalah fondasi utama untuk menjadi abdi negara yang profesional dan berintegritas. Berikut adalah beberapa aspek konkret di mana dapat mewujudkan komitmen sebagai seorang CPNS di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, integritas dan etika, yaitu yang pertama menolak segala bentuk dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian disiplin waktu dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan jabatan, yaitu menggunakan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, pelayanan publik yang adil, inklusif, dan cepat. Sebagai CPNS, saya menyadari bahwa pelayanan publik adalah wujud nyata dari pengabdian. Oleh karena itu, saya bertekad untuk melayani masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Kemudian bersikap ramah kepada siapapun tanpa memandang latar belakang seseorang. Kemudian yang ketiga, selalu mencari solusi terbaik dan seefisien mungkin untuk setiap masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga proses pelayanan menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan sinergi dalam lingkungan kerja. Wawasan kebangsaan menekankan pada peraturan di lingkungan kerja. Hal ini saya wujudkan dengan yang pertama, berkomunikasi yang efektif dan efisien dalam membangun hubungan baik sesama rekan kerja dan menciptakan ruang kerja yang harmonis. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kerja
yang melibatkan tim, dan tanpa ragu memberikan ide dan membantu rekan sejawat demi tercapainya tujuan bersama. Kemudian menghilangkan sikap-sikap yang mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang keempat, komitmen terhadap pengembangan diri, di mana saya memahami bahwa wawasan kebangsaan adalah saya akan terus-menerus untuk belajar menjadi seorang ASN yang baik. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk mengikuti setiap pelatihan yang diadakan atau pendidikan yang diberikan oleh instansi dengan sungguh-sungguh. Kemudian mencari secara aktif informasi yang berkaitan dengan pekerjaan saya di bidang saya. Yang ketiga, menjunjung tinggi etos kerja, yaitu selalu berinovasi demi kemajuan instansi dan demi kemajuan pelayanan publik. Dengan ini saya mengamalkan hal-hal ini, dan kemudian ada 5 nilai bela negara, rumusan 5 nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Sebagai calon CPNS, bela negara adalah kewajiban yang harus dihayati dan diimplementasikan, bukan hanya teori. Bela negara bagi seorang CPNS tidak selalu berarti mengangkat senjata, tetapi lebih pada tindakan nyata yang mencerminkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Makna bela negara bagi CPNS adalah pengabdian yang tulus dan profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas. Ini adalah wujud dari kesadaran untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak, selalu patuh pada konstitusi negara, setia kepada NKRI, yaitu berkomitmen penuh menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Kemudian berintegritas tinggi, menolak seluruh praktek korupsi, menjalankan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Implementasi bela negara dalam keseharian. Sebagai CPNS, maka saya akan mewujudkan bela negara melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, disiplin kerja, yaitu datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target, kemudian mematuhi aturan berlaku. Kemudian kedisiplinan merupakan cerminan dari tanggung jawab terhadap tugas negara. Yang kedua, profesionalisme, yaitu saya akan terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang baik, yang berkualitas bagi seluruh pelayanan publik. Kemudian membangun sinergi, yaitu bekerja dengan rekan kerja dan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama, menjaga komunikasi yang baik agar terhindar dari konflik yang dapat memecah belah. Kemudian mencintai produk dalam negeri, seperti menggunakan produk-produk buatan Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan bagi perekonomian nasional. Dengan mengamalkan hal-hal tersebut, maka tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai seorang ASN, juga sebagai contoh nyata bahwa bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, dimulai dari diri saya sendiri. Kemudian sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu fondasi yang sangat penting bagi setiap aparatur sipil negara atau ASN. Pada unit kerja saya telah berinteraksi dengan sistem yang dirancang untuk melayani masyarakat. Ini adalah salah satu wujud nyata dalam berorientasi pada pelayanan. Standar pelayanan
Yang pertama yaitu saya telah belajar dan menerapkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh instansi, seperti adanya prosedur yang jelas, kemudian sikap yang ramah, yang baik, kemudian ada tata kelola dokumen, yaitu saya sudah mengikuti sistem administrasi penyusunan dokumen yang baik itu secara digital maupun konvensional, secara akuntabel dan transparan. Kemudian penggunaan sistem informasi terpadu, yaitu menggunakan sistem elektronik dalam pengintegrasian perkara yang dapat diakses dengan baik oleh umum. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.